Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dengan hidayahnya kita bisa menjadi Muslim, penganut agama Islam dan pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai Muslim yang baik, kita tentu harus berperilaku dan hidup secara Islami, baik secara makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, baik dalam hidup perorangan maupun dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Salah satu ciri seorang muslim yang baik itu adalah hidup yang bersih dan memelihara kebersihannya. Agama Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan. Bahkan bersih atau suci pun dijadikan sebagai syarat sahnya ibadah. Misalnya, wudhu itu kan merupakan syarat sahnya ibadah sholat. Nah, malahan wudhu itu sendiri termasuk ke dalam ibadah. Begitu pentingnya kebersihan, sehingga bersuci atau membersihkan pun, melakukan kebersihan merupakan salah satu ajaran pokok dalam agama Islam. Di dalam kitab fikih, masalah bersuci atau kebersihan itu termasuk ke dalam babnya, yaitu toharoh. Agama Islam itu kan sangat mementingkan kebersihan, sehingga orang-orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan itu kan tergolong orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya itu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 222, dengan artinya yaitu sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Berikut tadi merupakan firman. Lalu ajaran kebersihan dalam agama Islam itu berpangkal tolak daripada iman kepada Allah, Tuhan yang Maha Suci. Oleh karena itu, setiap mukmin itu harus berupaya menjadikan dirinya suci atau bersih, supaya berpeluang mendekat dan akrab kepada Allah, Tuhan yang Maha Suci itu. Hal itu dapat dipahami dari beberapa hadis sebagai berikut. Ya, mungkin langsung saja. Dari yang pertama itu hadisnya yang berbunyi, dari Abi Malik, kebersihan itu adalah sebagian dari iman, yang dimana hadis riwayatnya itu Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi. Yang kedua itu hadis yang kedua dari Abu Hurairah, iman itu terdiri dari 69 cabang. Seutamanya iman itu adalah ucapan la ilaha illallah, dan serendah-rendahnya iman adalah membuang kotoran dari jalan raya, yang dimana hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Hadis-hadis tersebut memberikan petunjuk bahwa kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menjaga kebersihan, dan tolak ukur, intinya kebersihan itu sebagai tolak ukur dari seorang mukmin yang baik adalah bersih dan cinta kebersihan, yang berarti setiap mukmin akan berusaha keras untuk memelihara kebersihan, baik kebersihan jasmani, rohani, maupun kebersihan pakaian, tempat, dan lain sebagainya. Dan juga ajaran kebersihan dalam Islam harus dijadikan pola hidup yang praktis, agar kita hidup sebagai sepanjang masa. Ajaran Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kebersihan di berbagai aspek kehidupan. Di antaranya itu kebersihan rohani. Umat Islam itu harus berupaya memelihara kebersihan rohaninya dari sifat-sifat yang buruk dan tercela, sehingga bersifatnya itu luhur dan mulia. Lalu yang kedua itu untuk kebersihan, yaitu kebersihan badan. Umat Islam itu harus berupaya memelihara kebersihan badannya dari berbagai najis dan kotoran, agar badannya bersih dari bibit penyakit dan kuman yang mengganggu kesehatannya, apalagi sekarang sedang corona. Yang ketiga yaitu kebersihan tempat. Umat Islam harus berupaya memelihara kebersihan di mana ia bertempat tinggal, di mana ia bekerja, terutama tempat ibadahnya. Yang keempat yaitu kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, umat Islam itu harus memelihara kebersihan lingkungannya dan tidak boleh untuk mengotori, karena membahayakan
tidak hanya dirinya, begitupun orang lain. Lalu yang kelima itu kebersihan pakaian. Kebersihan pakaian itu dipandang amat penting oleh agama Islam, mengingat ya pakaian melekat pada badan yang tentunya berkaitan dengan kebersihan badan. Karenanya umat Islam itu harus memelihara kebersihan dan keindahan pakaiannya, lebih-lebih pada waktu mengerjakan ibadah. Lalu yang keenam itu membersihkan makanan. Islam yang sangat menaruh perhatian terhadap kebersihan makanan dan minuman, karena kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Lalu yang ketujuh itu kebersihan dalam rumah tangga. Ajaran kebersihan dalam Islam itu juga menyangkut suatu kebersihan rumah tangga, baik di tempat tinggal dan perangkat alat rumah tangga, maupun soal hubungan tentang anggota keluarga, khususnya suami istri. Lalu untuk yang kebersihan selanjutnya yaitu kebersihan yang kedelapan, yaitu kebersihan harta. Kebersihan harta juga menyangkut kebersihan karena dalam harta itu terdapat hak Allah dan hak orang lain. Cara membersihkan hartanya itu yaitu dengan mengeluarkan zakat, contohnya zakat harta, zakat fitrah, infak dan sedekah. Ya mungkin segitu saja untuk tema kebersihannya. Demikian ajaran Islam yang berkaitan dengan suatu kebersihan. Kesemuanya harus kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi dari iman kita. Semoga Allah menjadikan kita sebagai muslim yang bersih lahir batin, sehingga kita sehat, sejahtera di dunia maupun di akhirat, dan bahagia di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.